Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau manusia main tangan, udah sering kita dengar dan itu pun kita mengutukinya. Sebab tidak ada orang suka dengan tindakan seperti itu. Tapi bagaimana dengan kalau Tuhan yang main tangan? Pernah nggak saudara baca di Alkitab? Pernah nggak saudara merenungkan? Kenapa Tuhan sampai main tangan? Ulangan 6 ayat yang ke-15 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Alkitab sudah memperingatkan, Allah kita Allah yang cemburu, Allah kita juga adalah Allah yang bisa murka. Dan ketika dia murka, salah satu yang dia lakukan adalah main tangan. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk belajar beberapa hal, untuk mewaspadainya, bukan untuk mengajari saudara main tangan, tapi untuk mewaspadainya, supaya jangan sampai tangan Tuhan turun atas saudara, tangan yang keras memukul. Tapi biar tangannya turun kepada kita, tangan yang penuh kelemah lembutan dan menolong dan memberkati. Kisah para Rasul menggambarkan kepada kita betapa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang sulit untuk kita pahami. Dikatakan di ayat yang ke-21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Orang yang pertama yang akan ditampar Tuhan adalah mereka yang tidak memberi hormat kepada Tuhan. Mereka yang tidak menempatkan Tuhan sebagai Allah yang agung, Allah yang besar. Mereka yang juga memalsukan firman Tuhan, perkataan manusia, tapi dikatakan perkataan Tuhan. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sekali-sekali sembarangan mengatakan, saya mendengar suara Tuhan, ini kata Tuhan. Jangan. Tuhan akan menampar orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Yang kedua, Yesaya 5 ayat 24 dan 25. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Yang kedua, saudaraku, Allah main tangan, Allah memukul kita, menampar kita ketika kita meremehkan, menolak pengajaran firman Tuhan. Orang yang tidak melembutkan hatinya ketika firman diberikan akan menerima tamparan Tuhan. Apalagi orang yang mengolok-olok, orang yang mengejek firman Tuhan, ditampar Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan sekali-sekali saudara meremehkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Bahaya. Tuhan turun tangan, mengulurkan tangannya bukan untuk menolong, tapi untuk menampar kita, membinasakan kita. Dia adalah Allah yang cemburu dan Allah yang dapat murka. Yang ketiga, Ayub 34 ayat 25 sampai dengan 28. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Yang ketiga, orang yang ditampar Tuhan adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan.
orang yang murtad, orang yang memilih jalan-jalan kefasikan, mereka adalah orang-orang yang ditampar Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih sayang. Tapi 3 hal yang mendatangkan murkanya sampai dia main tangan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menghormati Tuhan dan memalsukan firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang menolak pengajaran, menghinakan firman Tuhan, menista firman Allah. Dan yang ketiga adalah mereka yang memilih jalan kefasikan dan meninggalkan Tuhan. Tentu saja kita berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, untuk memberkati kita, bukan untuk mengutuki kita. Mari perbaiki lagi cara hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.